Sekarang bikin baseline yang kedua pakai 0,50 sepatu, turun di ukuran 1 ya. Oke, ini ukuran 1 kita turunkan tangga ukurannya di sini, sambungkan dengan ukuran 1. Di sini 0,5 lebih realistis nyambung dengan ukuran 1 dibandingkan 0 ketemu dengan 1. Dia masih berat untuk pemula. Makanya kita bikin jembatan ukuran dulu di tengah. Nah, kita bagi 2 ukuran 1. Kalau sudah half, kita sambungkan ke atas. Oke. Atau kita bisa langsung teknik melayang. Karena di sini lebih realistis. Oke, kalau sudah kita langsung close sisa rambutnya. Oke, close. Di sini kita sisakan rambut sengaja ya, begini. Ini untuk patokan kita. Lalu kita open 0,5 ketemu 0,5 sepatu, lebih realistis tuh. Dia akan lebih nyambung. Tuh. Oke. Seandainya kita ingin merapikan di atas 0 open, ya sudah ganti otomatis 0,50 sepatu, jangan dipaksa tuh ya enggak. Oke, nolnya masih kurang blending, kita ulangi lagi kalau kurang. Nah, oke, sampai sini paham, lanjut. Oh, atas. Oke, atas ini 0. Sini kamu targetnya tuh ini. Oh iya. Ayo. Bingung. Ya. Tujuannya biar jalannya itu atau ukurannya itu lebih ideal ketika nanti kita masuk ke 0. Kecuali kamu itu mau memotong paling tipis 0,50 atau biasa kalau customer ngomong itu tipis masih gitu. Nah, berarti di sini bagian gradasi samping itu 0,50 kalau yang umum. Baru kita dari bawah ke tengah 0,50. Itu maksud ya. Oke, karena ini 0 ya, kita berarti bikin tengahnya. Terus muter 0,50. Itu sama persis kayak logika yang tadi. Pakai 1. Cuma di sini diganti naik lagi pakai 0,50. Karena yang bawah harus 0 ini. Ini materinya lagi 0. Oke, sekarang sisa rambut yang di bawah kita potong pakai 0. Sisakan ada garis panduan sedikit, lalu kita open untuk titik penyambungan. Naik terus. Batasnya itu ini nih. Nih. Nah, open, melayang. Terus sampai hilang garisnya, nyambung dengan 0,5 di atasnya. Terus. Oke. Nah, seperti itu. Iya. Nah, nyambung. Oke, pindah sebelah kirinya. 0 dulu, close. Potong sampai 0-nya mentok. Sisakan garis panduan, guideline-nya buat panduan kita sebagai titik penyambungan. Lalu open. Di atas 0 ada 0,50, melayang, jangan ditarik mas. Nih. Nah, mulainya 1 jari di bawah sampai 1 jari di atas nih. Tuh, tempelnya punggung bagian depan. Tuh, masalahnya kayak gini, ditarik dia. Nah, ya kita atur tuh gerakan si melayangnya mas ini contoh nih. Semua kita takut di bagian atas nih semua ya. Ini kan sebagai panduannya nih. Nah, mulai 1 jari di bawah sampai 1 jari di atas sudah tidak memotong apa-apa lagi. Tekniknya tapping datar, melayang, tempel, datar, titik penyambungan melayang tuh. Arahkan keluar tuh. Langsung nyambung. Tuh.
Tuh, coba 0 dulu, kurang naik ya, terus kurang naik. Garis panduannya harus jelas di atas di mana nih. Oke, sekarang open, tapping melayang, tempel, dorong. Ayo, mulai satu jari di bawah sampai satu jari di atas, nyambung. Nah, terus open, melayang. Nah, nyambung. Terus lakukan sampai ke sebelah kiri. Oke, sekarang kita masuk ke penyambungan gradasi ya, antara bagian samping dan di atas gradasi. Tadi kita sudah mengulas bahwa sebelum kita eksekusi harus dianalis dulu apakah di situ butuh pemendekan rambut di atas gradasi atau butuh penipisan. Kalau dia panjang butuh pemendekan, kita sudah praktekkan dengan clipper overcomb atau pakai gunting biasa, atau pakai clipper dengan bantuan sisir ke bawah seperti ini. Dan ketika sudah ukurannya sama tapi dia tebalnya berbeda, kita bisa ambil eksekusi pakai teknik penipisan. Nah, ini jelas ya, dia ukurannya sudah sama gradasinya tapi tebalnya berbeda, kita pakai penipisan. Oke, sebelumnya kita basahi dulu untuk mempermudah pencarian area. Di sini lihat, mulai dari kanan ke sebelah kiri. Oke, lihat, analis, lalu tentukan pengambilan sedikit atau banyak, lalu ambil dengan bagian sisir, apakah posisi di bawah ataukah posisi di atas ini. Kalau lebih dari setengah senti, posisi di bawah seperti ini. Naik lagi, naik lagi, naik lagi, naik lagi, cek. Oke, apabila kurang ulangi, naik lagi, naik lagi, naik lagi, naik lagi, naik lagi, naik lagi, cek. Mulai nyambung. Oke, naik lagi, naik lagi, naik lagi, naik lagi. Oke, cek. Hilang, dia akan menyatu. Oke, sok lanjutin mas. Oke, lihat dulu, analis dulu titiknya mana yang butuh dipemendekan atau penipisan, lalu kita atur dengan sisir. Nah, eksekusi, tenaganya kita keluarkan ke bagian gunting. Oke, nah lagi karena masih terlihat tebal, itu masih keadaan lepek rambutnya. Posisikan rambut itu harus tegap berdiri. Coba. Nah, naik lagi. Oke, naik lagi. Cukup. Cek. Oke, ganti. Ini kurang tajam kayaknya. Nah, coba ini. Nah, ini udah mulai nyambung nih ya. Udah bagus nih. Oke, pindah. Nah, tenaganya kita keluarkan ke gunting. Tenaga tangan kita. Nah, oke. Sip, naik lagi. Oke, jangan terlalu dalam, setengah, sekitar 1 cm yang keluar dari sisir, setengah 1 cm. Oke, cek. Nah, itu nyambung deh nih. Oke, terus lakukan hal yang sama seperti ini. Apabila kurang, ulangi terus. Oke, mas, katanya kalau penggunaan gunting penipis atau sasak ini merusak rambut. Iya, merusak kalau over, kalau kita terlalu banyak, kalau kita terlalu mentok ke bagian pangkal rambut. Dan sesuaikan ke instingan kita. Kalau kita belum bisa menggunakan teknik clipper overcomb dengan maksimal rapi, ya kita jangan paksakan. Bukan tambah rapi malah tambah jelek, malah poak. Nah, karena kita yang paling dasar ya, inilah teknik yang paling gampang untuk pemula. Nanti tinggal dikombinasikan, overcomb berapa persen, penipisan berapa persen gitu. Oke, nah nyambung teneng gue. Terus kalau masih ada penebalan atau perbedaan volume rambut di sini, ulangi terus, nggak apa-apa. Untuk dasar ini adalah cara yang paling mudah. Oke,
Yang penting pemotongannya itu maksimal setengah dari panjang rambut, itu masih aman. Kalau kita bagian ujungnya saja itu masih aman. Oke. Nah, nih kelihatan banget ya. Dia ada tumpukan di titik tertentu, ambil, eksekusi, atur eksekusi, cek. Kalau kurang, ulangi. Satu titik, satu kali eksekusi untuk menjaga kestabilan dalam melakukan penipisan. Kalau satu titik lebih dari penipisan satu kali, ditakutkan bolong-bolong nanti. Balik lagi nanti ke jam terbang. Kalau kalian jam terbang udah banyak, satu titik mau 100 kali juga nggak apa-apa, asal kalian maksud apa yang kalian lakukan. Begitu. Ini adalah panduan untuk pemula. Oke, cukup. Cek. Nah, bagian depan nih. Ya. Terus. Oke. Oke, sekarang ke bagian atas. Oke, bagian samping penyambungan gradasi dan di atas gradasi sudah oke. Kita ke bagian atas. Bagian atas, di sini kita analis dulu apakah butuhnya sedang sampai panjang atau banyak atau sedikit. Karena di sini rambutnya udah pendek, ya kita coba di bagian ujungnya dulu atau di atas sisir. Oke, bisa dimulai dari sebelah kanan ke sini, ke sini, atau alurnya sini, naik lagi sini. Saya contohkan ke sebelah kiri alurnya. Terus naik, terus. Kalau jangkauannya sudah nggak bisa dilakukan oleh kita skip, nanti lakukan di sebelah kiri. Oke, kalau kurang ulangi. Terus. Oke, cek. Nah, untuk bagian depan kita bisa posisikan badan kita di bagian samping si customer seperti ini, lalu kita arahkan sesuai sisir yang kita butuhkan. Oke, karena ini agak sedikit banyak, saya melakukan di bawah sisir. Oke, cek. Ini alur pertama, terus alur kedua kita bisa seperti ini. Nah, ke kiri, terus pindah lagi ke kiri lagi, naik lagi. Nah, terus lagi. Nah, inti dari materinya ini adalah alurnya itu kita harus memegang, jangan sampai lewat dari alurnya. Kalau alurnya kita ngacak, hasilnya ditakutkan bolong-bolong, nggak merata. Sini semua kok pindah ke sini. Nah, kamu lupa nanti mana yang sudah ditipiskan gitu, dan nggak merata. Tapi kalau kita lakukan dengan satu alur, nah sampai selesai, dah selesai, pindah. Itu akan mengakibatkan potongan yang lebih stabil gitu. Paham? Oke, sebelah kiri sekarang. Tadi kita berlawanan arus, sekarang mengikuti arus. Nah, mengikuti arus bisa dari depan, bisa dari belakang. Tinggal kita pilih alurnya mau seperti apa. Oke, karena kita mulai dari kanan, kita dari kanan sebelah sini. Nah, lalu kita di bawah sisi di sini karena kebutuhannya panjang ya, seperti ini. Atau bisa juga ujungnya kita naikkan seperti ini. Nah, ini kan nggak mungkin. Nah, ini sulit. Nah, kita lakukan di bawah sisir. Nah, angkat sedikit, naik, turun, lalu masuk. Oke, angkat sedikit, dia akan naik rambutnya, lalu masuk, lepas. Oke. Kayak gini nanti kamu arahnya aneh kayak gini. Ini aneh kamu nanti. Atau bisa juga kalau kepengen berlawanan arus gampang, kamu sisir ke sini. Ke badan kita, arah badan kita. Nah, kayak gini baru kita eksekusi. Kalau kita kayak gini, ini nanti otak kita itu nggak sinkron gitu kan. Ini ke sini, apa ini ke sini kan aneh gitu kan. Biasanya kalau ini nggak bisa nyambung otaknya, jadi libet gitu. Nah, paling gampang arahkan ke badan kita, walaupun sisiran si customer atau natural flow-nya ke kanan dan kita mau melakukan penipisan di sini susah di bawah sisir, arahkan ke kanan dulu, ke kiri dulu, atau ke arah badan kita, lalu kita eksekusi. Nah seperti ini. Cek, tinggal kita konfirmasi ke customer apakah ini kurang, apakah ini masih
butuh penipisan. Oke, cek di customer. Kalau komunikasi, ingat mata dengan mata bertemu, walaupun hanya seberapa sekian detik. Mas, ini kurang tipis atau enggak ya gitu. Kalau kayak gini perlu pakai outline gini. Kalau ngomongnya fade nggak perlu pakai outline. Kalau dia masih gradasi biasa dan bisa dibikin outline, kita pasti bikin outline. Kalau fade itu berarti dia dimulai dari ukuran tertipis, bisa 0 sampai skin dan nggak dipatahin gradasinya. Kalau kita patahin semua ini sudah gradasi bagus, tiba-tiba kita patahin dengan outline pakai razor. Nah, ini fade-nya hilang nanti, fade-nya jadi hilang. Jadi ini kita sesuai kebutuhan, di depan kita mau dihilangin atau enggak. Kalau di sini pasti kita bikin outline karena ini masuk ke gradasi biasa. Oke, yuk lanjut outline. Ya, bukan fade. Oke.